Halo Reps semuanya, balik lagi di program Repsok. Nah, kali ini Reps ID lagi ada di Evolution Fitness ya Mas ya? Tempatnya di mana Mas? Tepatnya di Jalan Patimuran nomor 37, Klojen, Malang. Nah, itu dia buat teman-teman yang ada di Malang, bisa langsung aja nge-gym di sini. Dan di samping kita udah ada owner langsung, Mas Wisnu. Apa kabar Mas Wisnu? Baik, apa kabar Bu? Oke, sehat Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, kemarin eventnya sukses ya? Luar biasa. Gokil. Banget, animonya luar biasa. Betul Pak. Nah, Mas Wisnu ini buat teman-teman yang kayaknya udah pada tahu kayaknya. Jadi Mas Wisnu ini adalah atlet ya, atlet juga, pengusaha juga. Pengusaha, atlet, ya salah satu owner juga di gym. Di gym juga. Nah, tapi dengan kesuksesan Mas Wisnu sekarang tentunya kita akan kulik-kulik nih Mas. Ya kan, kilas baliknya. Sebenarnya awal mulanya tuh dulu gimana Mas? Kenal Jadi fitness? kenal Sebelum fitness kali ya? itu sebelum fitness kali ya. Jadi sebelum fitness itu dulu aku SMA itu atlet pencak silat. Atlet pencak silat SMA Atlet pencak silat SMA. Jadi waktu itu 2007 mewakili Kota Malang pada Popda Pekan Olahraga Pelajar Daerah. 2007 kebetulan Malang adalah tuan rumah. Kemudian menjabat medali emas di situ. Gokil. Dikirim ke Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Indonesia Timur. Waktu itu bermain di NTT. Alhamdulillah dapat emas lagi. Dan dipertandingkan di Popnas Samarinda tahun 2008. Berjalan dari perjalanan atlet sebagai atlet pencak silat, dapat beasiswa untuk masuk ke Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Oke. Kemudian berlanjut sampai ke Kejurnas pencak silat di Bali. Setelah itu tahun 2011 adalah masa-masa kelam. Kenapa, karena saat itu waktu pertandingan saya mengalami patah kaki. Patah kaki ya? Patah kaki sebelah kanan, ACL, yang mengharuskan saya untuk istirahat 1 tahun. Itu sebabnya kenapa Mas? Itu sebabnya waktu itu saya naik dari kelas C, kelas 55, 60, naik ke kelas D. Kelas D 60, 65. Di situ bermain dengan orang-orang yang notabene berat badannya lebih berat dari saya. Kemudian waktu itu ada sebuah tendangan dan saya banting dia. Pas kebetulan posisi kuda-kuda ini kurang pas, akhirnya kena kaki. Kena kaki, Kena kaki, akhirnya kakinya patah di pertandingan. Kemudian harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang saya tidak akan pernah bisa jadi atlet pencak silat lagi. Aduh, itu sorry Mas, ini kalau secara mental ya, kan Mas Wisnu kan udah di tahap yang sampai ke jurnas gitu kan. Akhirnya vonis dokter bilang nggak pernah, udah nggak bisa jadi atlet lagi. Kok saat itu kondisinya gimana? Kondisi psikisnya bener-bener sangat drop, stres ya. Gimana caranya bangkit nggak tahu karena pencak silat ini bermain konsepnya 1 detik 2 tendangan. Jadi speed dalam pencak silat ini sangat penting. Cepet banget ya? Cepet banget, jadi des 1-2 itu udah masuk kaki. Nah kemudian 1 tahun itu benar-benar depresi banget ya. Kita tahu waktu itu belum ada sosial media, belum ada YouTube dan sebagainya itu. Jadi di rumah 1 tahun itu luar biasa. Terus 10 bulan mencoba untuk berdiri. Mencoba untuk berdiri itu terkejutnya karena kaki ini sudah lupa caranya untuk berdiri. Jadi ada traumatik otot. Oh bisa gitu ya? Jadi berdiri itu jatuh. Itu jangan luar biasa. Kemudian bulan ke-11 saya nggak patah semangat. Saya harus bangkit. Bagaimana caranya untuk berdiri. Terus bulan ke-12 jalan ke kampus. Pakai krek itu ke kampus karena masih kuliah. Kemudian lihat teman-teman atlet lagi persiapan Porprov waktu itu. Porprov pertama di Jawa Timur. Pingin banget rasanya untuk berlatih lagi. Pingin banget. Jadi mereka lari, saya ada di depan sansak itu saya pukul aja dengan perasaan yang aku harus bangkit gitu. Terus kemudian berjalan 13 bulan mencoba untuk lari dan itu sakitnya nggak bisa aku bayangkan. Tapi aku lebih sakit kalau aku nggak bisa lagi jadi atlet. Itu pukulan yang sangat berat. Karena dari remaja sudah menjadi atlet. Berlanjut di kejuaraan antar universitas di Surabaya. Jadi pas abis cedera itu sempat berhasil akhirnya bisa lanjut ke... Akhirnya sempat bisa mengatasi traumatik itu. Jadi waktu di pertandingan di antar universitas itu di Unisma Surabaya, aku mencoba untuk tidak menggunakan kaki kananku untuk menendang. Akhirnya tanpa disadari kaki kanan ini menendang. Dan itu tidak ada terasa sakit. Dari situ kepercayaan diri mulai naik. Menarik. Dari situ kepercayaan diri mulai. Refleks aja ya? Refleks aja. Ternyata bisa gitu loh. Ternyata bisa.
Kemudian bertanding selama 3 kali, akhirnya masuk ke babak semifinal perebutan juara 3. Nah di situ kebetulan ketemu dengan salah satu teman yang sudah tahu bahwa aku cedera di kaki kanan. Akhirnya bermainnya ya nganjurin kaki kanan gitu. Dari situ sulit untuk berkembang, pulang ke rumah dengan juara 3, kemudian ibu bilang, kamu harus berhenti dari pencak silat karena sulit. Kamu udah ciri, kalau orang Jawa bilang udah ciri, udah sakitnya di situ. Orang akan tahu bagaimana cara untuk mengalahkan kamu. Paham. Oke. Dari situ berpikir lagi bagaimana caranya. Akhirnya di tahun 2010, inget banget bulan 8 itu bulan Agustus ya, sama ini bulan Agustus, ketemu dengan salah satu kakak yang menjadi personal trainer dan pengurus PAPSI waktu itu. Pengurus PAPSI di Kota Malang. Akhirnya ikut nge-gym. Karena ikut nge-gym, nggak tahu caranya gym dulu, ya kan? Jadi dari rumah ke tempat gym itu berjarak 7 km, jauh mas. Itu lari. Gila kali. Itu lari. Pulang pergi lari. Ngapain mas? Ya karena belum tahu kan, kita taunya pencak silat itu lari kan? Kita butuh lari. Jadi menurun berat badan itu pakai jas hujan, lari. Pakai jas hujan, lari siang hari jam 12. Awal-awal begitu ya? Belum tahu caranya diet belum. Oke. Setelah itu disuruh berhenti. Kamu kalau seperti ini terus, kamu tidak akan pernah bisa menjadi otot karena ototnya kebakar. Nah, konsep itu belum tahu. Terus kemudian berhentilah dari situ. Berhenti di situ, terus nge-gym, diajarin diet. Waktu itu dietnya bener-bener ekstrim karena kita kurang pengalaman atau ilmu di situ. Jadi makanya cuman ayam, nggak boleh A, nggak boleh B, dan nggak boleh C. Ayam putih telur, ayam putih telur, itu aja. Oke. Suplementasi pun pakai amino itu sudah sangat luar biasa waktu itu. Di tahun 2010 itu udah kayak atlet-atlet gitu, amino itu yang dikunyah sampai lengket-lengket itu luar biasa. Atlet nih gue nih. Atlet itu amino itu ya. Barang mewah tuh dulu tuh. Wah, barang mewah banget. Mewah banget, udah bisa beli amino itu udah rasanya luar biasa. Ingat banget. Nah, setelah itu ikut event UBC waktu itu masih UBC itu rame-ramenya bermain nggak pernah juara. Terus akhirnya di tahun 2012 ada kejuaraan Open. Ini event UBC juga bukan? Bukan, event yang lain. Kayak event yang lain, kayak event men's health gitu loh. Nah, akhirnya ikut juara 2. Nah, itu kepercayaan diri mulai naik. Karena kalau kita biasa main nggak pernah juara kan drop ya. Ini gimana cara? Akhirnya ketemu dengan salah satu yang sekarang saya idolakan, yaitu Mas Rian Anton waktu itu. Jadi saya sharing dengan Mas Rian Anton, diajari sedikit. Kalau kamu bocor, yang penting makan nasi. Nasi putih aja. Bocor itu waktu kita diet. Diet itu kan dulu nggak makan nasi. Bocor itu nggak makan nasi. Kemudian dikasih nasi. Kalau kamu mau kemanapun, terus kamu nggak ada ayam atau ikan, makan aja nasi putih aja. Nah dari situ belajar dan sebagainya. Bermainlah di event Palu, Kejurnas Palu. Jauh amat mas. 2015. Nah itu Kejurnas Palu 2015. Masih inget banget itu, jauh banget tempatnya, bener-bener jauh banget. Kemudian alhamdulillah dikasih juara 1 waktu itu, lawan senior Beli Bagus dari Bali. Beli Bagus dari Bali. Terus itu naik lagi kepercayaan dirinya, main di Mesotropin 2015 di Jakarta. Juara 1. Kemudian mau dikirim ke Malaysia, waktu itu belum siap mentalnya, masih baru ya kan, anak baru. Kemudian bermain lagi di War of Warrior 2016 Pit Rocky di Surabaya, dapat juara 1 juga. Nah setelah itu selesai kejuaraan, fokus lagi ke usaha atau ke bisnis. Jadi itu pas terakhir di War of Warrior tahun berapa mas? 2016. Habis itu bangun bisnis lagi. Bisnis berjalan dengan baik selama 2016, 2017 jatuh lagi. Jatuhnya apa nih mas? Jatuhnya ya di bisnis itu kan, bisnisnya jatuh. Nah di bisnisnya jatuh, akhirnya stres lagi. Jadi perjalanan hidup itu kayak denyut jantung, kamu tahu. Naik turun. Nah kemudian masih ingat banget waktu itu harus pulang ke Malang ya selama 1 tahun. Dan di situ aku belajar ilmu-ilmu tentang AAS, ilmu suplemen, ilmu diet dan sebagainya.
Nah, dari situ belajar, mau mempraktekkan lagi, bermain di Samarinda. Di Samarinda itu mendapatkan nomor 7 waktu itu. Nah, itu kan 2017 kan berarti off kan? Setahun. Off. 2015 main lagi. 2018 sorry. Main lagi. 2018 Oke. main lagi. Kemudian perusahaan mulai naik lagi, dipanggil lagi 2019, nggak nge-gym lagi. Jadi begitu. Jadi kenapa selalu maintain di main sport? Yang pertama adalah karena kaki sudah cedera. Yang kedua adalah nggak pernah bisa fokus untuk jenjang-jenjang planning 3, 4 sampai 5 tahun. Oh iya, karena ada aja ya. Ada aja urusan bisnis yang harus pergi ke sini, pergi ke sana dan sebagainya. Di situ benar-benar harus bisa membagi waktu. Setelah itu 2019 mulai coba lagi karena kan memang hobi ya. Iya. Hal Susah ini emang, tuh susah. luar biasa, feelingnya itu luar biasa menjadi atlet itu. Kemudian jalan 2019 start terpilih sebagai brand ambassador dari Muscle Tech suplemen. Kemudian bermain di Bandung di Urban. Oh iya. Nah, Urban itu keren banget eventnya, keramaiannya. Ramai, betul. Oh, itu luar biasa. Itu mendapatkan nomor 5 di Urban. Nah, kemudian 2020 kita semua tahu Iya, 2020 COVID kan? COVID. Dan itu benar-benar membuat kita harus berpikir perusahaan nggak jalan karena harus PHK banyak karyawan, Oh, iya. ya kan? Yang Pikiran mengharuskan lagi ya. saya juga harus pulang ke Malang. Iya. Pulang ke Malang tahun 2020 bulan November masih inget. Duduk 1 bulan di rumah, ngapain ya ini ya? Kemudian nge-gym lagi, toh kejuaraan juga nggak ada ya kan? Oh, setiap kali ada waktu luang untuk tidak mengurusi usaha, saya selalu memfokuskan untuk gym. Oh, oke. Itu Dan ikut kayak perlombaan. Pelampiasan gitu. Pelampiasan. Jadi kayak karena nggak bisa diem karena memang golongan darahnya O+ dan orangnya aktif. Ya? Begitu ya. Jadi nggak bisa diem. Kalau diem itu malah stres. Malah stres. Jadi harus gerak. Kebetulan ketemu dengan owner dari hotel Helios Kota Malang ini, salah satu teman dari ayah saya. Kita bekerja sama untuk bagaimana caranya hotel ini biar ramai. Karena saya dari kuliah itu sudah olahraga dan hobinya di gym, Iya. mencoba untuk membuka gym. Oke. Konsep dasar buka gym karena di Jakarta sendiri gym itu bukan hanya untuk membentuk otot, alat yang kotor, Iya, ya kan? betul, betul. Jadi membawa konsep dari Jakarta dengan harga kota Malang. Oh, bisa Mas kayak gitu, Mas. Itu luar biasa sulitnya sebenarnya. Iya, makanya. Luar biasa. Jadi alatnya itu kita benar-benar alat yang premium ya, menengah ke atas, tapi harganya itu lokal. Di Evolution itu harganya cuma 200.000. Wah, murah itu, guys. 200.000. Kadang kita kasih promo di angka 160 sampai 180.000 per bulan, ya kan? Awal itu saya masih ingat itu PPKM level 4. Wah, saatnya ini dong. Belum boleh apa-apa. Belum dong. boleh Iya kan? apa-apa. Jadi Oh, nekat saya juga. orangnya gini, jika ada sebuah masalah saya lihat solusinya di mana ini. Peluangnya apa? Karena di entrepreneur itu sebesar apa masalahnya, sebesar itu peluangmu untuk sukses jika kamu mempunyai solusinya. Oh, gitu. Oke, oke. Jika kamu mempunyai solusinya. Waktu itu PPKM level 4 di bulan Agustus, sama lagi di bulan Agustus, luar biasa Agustus ini ya. Di bulan Agustus, kemudian buka semua gym di Malang tutup karena di tempatnya di ruko. Gym di Kota Malang ini kebanyakan tempatnya adalah di ruko, ya. Boleh dilihat di Kota Malang ini. Nah, kenapa saya memilih hotel? Hotel ini di Malang juga banyak gym di hotel. Cuma bukan untuk komersial. Betul, betul. Hanya untuk fasilitas daripada hotel. Iya. Saya ingin sesuatu yang berbeda di Kota Malang ini. Saya bawalah konsep dari Jakarta ke Kota Malang ini, buka level PPKM level 4. Di mana-mana tutup. Di sini saya buka free trial 1 minggu. Apa yang terjadi? Apa tuh? Semua berbondong-bondong datang ke sini untuk free trial. Dari konsep free trial itu tadi, dalam 1 minggu langsung mendapatkan 148 member. Parkiran penuh, member penuh, PPKM level 4 itu benar-benar nervous banget, ya kan? Tapi karena hotel itu mempunyai standar protokol kesehatan berbeda dengan ruko. Oh. Ya, ibaratnya seperti hotel, kau udah datang, udah ada cuci tangannya, udah ini dan sebagainya. Itu amannya di situ. Oh, oke. Nggak Oke, kena tuh ya? nggak kena. Itu waktu itu masih ingat alat masih 20, sekitar 20-an lah. Karena saya berprinsip gini, tidak perlu sempurna untuk start, tapi kita butuh start untuk menjadi sempurna. Karena usaha itu adalah maraton. Kebanyakan orang mikir usaha itu adalah sprinter job.
Apa itu sprinter job? Jadi lari 100 meter, 200 meter udah selesai. Padahal usaha itu sampai 5.000 meter bahkan 10 kilo kan ada. Perputaran. Nafas kita nggak boleh sampai habis. Artinya kita tidak boleh jor-joran di awal, akhirnya kita tidak mempunyai cukup tenaga untuk menyelesaikan perlombaan maraton itu tadi. Hitungan yang tepat ya. Betul. Jadi per tahun kami perbaiki kekurangan kami di mana, per tahun kami tambahi fasilitas kami di mana. Sekarang kami sudah mempunyai tempat zumba, kelas dan sebagainya. Kemudian diperluas lagi ke depan. Nah, salah satu yang unik di Malang ini untuk Evolution adalah yang pertama adalah kami mempunyai kolam koi. Ini ada filosofinya, Mas? Ada ya. Jadi kolam koi ini mempunyai filosofi bahwa relaxing di tempat gym itu sangat diperlukan. Tidak semua orang datang ke gym untuk membentuk otot. Sometimes orang stres di kerjaan, kerjaan terlalu penat, datang ke sini ngobrol dengan teman-temannya, hilang stresnya. Itu konsep awalnya, bahwa tidak hanya membentuk otot, tapi juga membentuk komunitas di mana komunitas ini sharing-sharing tentang tidak hanya tentang otot, pekerjaan, kesehatan, gaya hidup, lifestyle dan sebagainya. Dari situ mempunyai citra yang berbeda Evolution ini. Nah, akhirnya dari situ banyak member-member yang datang. Kalau boleh dilihat di sini, ya, member kita itu bisa dibilang mayoritas perempuan. Kok bisa ya, Mas? Karena gini, mayoritas perempuan itu konsepnya adalah pertama kebersihan. Perempuan tuh selalu nyari itu ya, kebersihan ya. Wanita itu sangat peduli dengan kebersihan. Yang kedua adalah tempatnya harus Instagramable. Iya, itu penting. Instagramable itu penting karena kita udah hidup di era digital, gitu kan? Sekaligus jadi ajang promosi gratis ya. Betul. Jadi mereka posting, oh itu Evolution, posting lagi loh itu Evolution dari situ. Jadi bermainnya adalah di sosialnya itu tadi, sosial mereka yang mereka bangga dengan permainan lampu, permainan mural, permainan ini dan sebagainya. Itulah yang selalu saya konsepkan ke mereka. Kenapa saya bisa berpikir begitu? Karena saya memposisikan bukan sebagai pengusahanya, tapi membernya juga. Oh karena Mas Wisnu kan selaku pernah jadi member gym juga kan, akhirnya bisa ngerasain itu ya. Ya. Jadi kalau kita tahu apa keinginan daripada si member itu, kita tahu apa yang terbaik untuk sebuah bisnis. Seperti kita duduk di sini nih. Tempatnya sejuk. Enak nih benar. Airnya kericik-kericik dan sebagainya. Bagus nih. Betul. Betul, konsepnya itu. Adem loh. Adem kan musim panas di sini adem. Hal-hal seperti itu sangat saya tak pikirkan. Karena kalau kita ngomongin tentang alat nggak akan ada selesainya. Mau alat dari Cina, mau alat dari Korea, mau alat dari Eropa, mau alat dari Amerika nggak ada. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang berbeda supaya member itu tetap datang ke sini yang membedakan kita dengan tempat lain. Mas Wisnu pernah tanding di luar nggak sih? Pernah. Tahun berapa? Baru tahun kemarin 2022. Di mana itu? Itu di PCE Thailand Bangkok. Oke, ikut kelas? Kelas main sport sama main fisik. Oh jadi Mas selalu Dua. di dua itu ya? Ya, selalu di dua itu, main sport sama main fisik. Nah, lika-likunya itu yang pertama of course kita nggak pernah main di luar negeri. Betul. Nervousnya luar biasa. Apa yang bikin nervous tuh Mas? Kayak Nervousnya karena karena yang pertama adalah culture-nya sudah berbeda. Iya benar. Tapi yang saya pelajari di sana adalah konsep ketepatan waktu. Jadi kalau kita lihat kelas daripada perlombaan di luar negeri itu ada sampai 20-an kelas loh. Kalau kita hanya 5. Gila. Itu start jam 11, jam 4 sudah selesai. Cepet banget ya? Cepet banget. Dan itu apa ya? Langsung nyambung gitu loh. Kalau kita umpama di sini ya, perlombaan itu ada 100 peserta. Kita ambil 50 dulu, kita ambil 20 dulu di sana enggak. Di sana bener-bener langsung langsung ke final. 10 langsung. Katakanlah 50 nih. 50. Langsung ke 10. Dan itu kejem banget. Tapi itu mendidik banget. Jadi untuk ikut body contest itu enggak semerta-merta main-main body contest enggak. Itu luar biasanya di situ. Kalau fisik lu nggak siap ya udah kebuang Nah, gitu. Betul. Jadi persaingannya bener-bener serem banget, ketat banget gitu loh. Jadi hal itu yang memicu kita semakin banyak orang Indonesia yang ingin main di luar negeri. Karena kemungkinan yang pertama adalah tantangannya sudah kurang menantang. Ya kan? Kurang menantang, kemudian di luar negeri ternyata lebih efisien. Oh, benar. Efisiensi itu penting karena kita itu lomba sudah cut karbo,
Iya. Sometimes cut water. Betul. Kemudian lomba start jam 10, selesai jam 10. Dan itu luar biasa capek. Iya, menguras banget energi. Dan itu luar biasa capek. Emosi. Nah, Iya. kalau di mereka enggak konsepnya. Iya. Dan itu yang harus kita pelajari menurut saya gitu loh. Jadi kemarin kita buat event juga kita start dari awal pagi, Iya. ya, jam 7 itu udah pendaftaran, Iya. jam 10 kita start, jam 8 Jam kita 8 udah selesai. Kalau bisa, kita sih targetnya jam 7 selesai gitu loh kan. Tapi kan masih karena pesertanya yang bludak Iya. seperti itu, jadi ya kita harus memberikan apresiasi ke mereka. Kita potong dari 150 main beginner ke 75, ke turun lagi dan sebagainya. Iya, iya. Nah, Mas, aku tertarik sama ini nih. Caranya Mas Wisnu membangun mentality atlet itu gimana, Mas? Karena kan Mas Wisnu udah pernah ngalamin cedera di pencaksilat waktu itu ya. Udah ke Jurnas juga gitu kan. Terus pernah di body contest juga sempat nggak menang beberapa kali event gitu kan. Nah, untuk membangun mentality juara itu gimana, Mas? Jadi prinsipnya adalah kalau saya pribadi karena karakter zodiak ya, balik lagi dari karakter zodiak saya adalah Leo. Leo itu orangnya nggak mau kalah sebenarnya. Karena punya mental nggak mau kalah. Jadi setiap kali kalah dia akan semakin berusaha 2 kali bahkan 3 kali lipat untuk bisa achieve kemenangan itu tadi. Oh, oke. Jadi seumpama atlet ini latihan sehari 2 kali, saya latihan sehari 3 kali. Karena nggak ada pilihan lain untuk dapat mengalahkan orang-orang yang notabene udah bagus badannya selain bekerja lebih keras daripada mereka. Saya pernah bekerja di perusahaan Cina, Shanghai Media Group di Shanghai. Saya tanya ke mereka, bagaimana caranya negara Cina ini yang dulunya 20 tahun lalu belum sejaya ini, sekarang hampir bisa untuk mendekati negara sekelas Amerika. Dia bilang, Amerika bekerja dalam sehari 24 jam, kami 26 jam. Padahal kita kan tahu, nggak ada 26 jam, tapi filosofi mereka harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Dan itu saya bawa ke diri saya harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Tapi cara untuk bikin konsistensinya itu loh, Mas. Kadang kan orang ada juga di tengah-tengah udah semangat-semangat, terus ada konsistensi jatuh gitu kan, males gitu lah. Sebenarnya konsistensi itu bermula dari kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kebiasaanmu itu apa? Karena kebiasaan kita adalah seorang atlet ya. Jadi kita harus berfokus bahwa menjaga makan, konsistensi, latihan, konsistensi, pola tidur. Nah, hal-hal kecil yang kita lakukan dengan konsistensi itu menjadi kebiasaan kita. Lihat aja atlet-atlet binaraga di Indonesia ini. Meskipun udah selesai pertandingan pasti dia menjaga makan. Bener kan? Beda ya. Diet ketat dengan menjaga makan itu dua hal ya. Tapi karena dia konsisten menjaga itu tadi menjadi kebiasaan dia. Akhirnya dia bisa sustain. Jadi badannya itu udah achieve di mana pikirannya dia, saya harus menjaga karena saya punya tujuan lagi ke depannya gitu. Oke. Nah, selaku atlet kan sebenarnya apa yang udah diimpikan atlet itu sebenarnya Mas Wisnu udah ada gitu. Sudah. Pengen punya gym ya kan, udah tanding keluar ya kan. Nantinya nextnya Mas Wisnu mau ngapain lagi nih? Di hidup atau di industri fitness? Gini, saya percaya pada jadi apa gitu? Kalau kita udah menjadi atlet yang sudah mempunyai nama dan sebagainya, udah juara, itu hal yang paling membahagiakan adalah mencetak atlet-atlet baru. Memberikan motivasi ke atlet baru supaya regenerasi ini tetap bisa berjalan. Itu yang penting. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang baru lagi. Gitu loh. Karena regenerasi itu penting dan itu semangat yang akan saya kasihkan kepada atlet-atlet sekarang ini gitu. Karena kebanyakan mereka habis lomba udah selesai. Gitu loh. Kalau kamu selesai, kamu harus achieve sesuatu, entah di prestasi yang lain, entah di bisnis, entah di usaha gitu. Tapi ada juga kan sebenarnya orang yang pemimpin yang tadi kayak nggak boleh sukses gitu. Nah, ada gitu. Ada. Kalau kita lihat atlet-atlet di luar negeri seperti Sibam, kita tahu waktu dia kalah di Mr. Olympia, dia nggak sedih. Dia malah memberi selamat kepada siapa itu yang badannya hitam, yang orang hitam itu. Oh, si ini, Raymond apa sih? Nah, bukan yang satunya. Satunya yang sebelumnya dia juara. Brandon apa siapa? Ya itu. Dia peluk dia, dikasih selamat dan sebagainya. Dia latihan bareng berdua. Tapi begitu dia achieve juara 1, dia makin humble dan dia mencoba untuk membuat Raymond juara setelahnya dia. Bener kan? Dia latihan bareng itu. Bener. Itulah pemimpin.
Oke. Itulah pembimbing. Jadi bukan kamu juara di sikut dan sebagainya, bukan. Karena dengan mental seperti itu, juara-juara baru akan terbentuk. Oke. Oke, Mas Wisnu, thank you so much Thank you, Abu. atas perjalanannya. Thank you, Semoga thank you. memotivasi teman-teman reps yang ada di sana kan. Nah, buat teman-teman semuanya yang pengen follow Instagramnya Mas Wisnu bisa di mana? Nino 0790. Oke, itu dia tadi Reps Talk kali ini. Sampai jumpa di Reps Talk berikutnya. Dadah semuanya.